Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi nih pemirsa. Hari ini masih dengan tema yang sama, yaitu kolaborasi pengajaran dan penelitian di luar negeri, dan masih bersama dengan Bang Arif di sini. Oke Bang, kita masih membahas mengenai pendidikan tentunya ya. Oke, masih. Nggak bosan-bosan kan? Insya Allah nggak. Harus optimis dan terus semangat pokoknya kalau pendidikan. Luar biasa. Harus terus bersemangat tentang Iya. itu. Nah, ini tadi Abang bilang di segmen sebelumnya bahwa harus dipaksakan budaya membaca itu. Iya. Nah, langkah awal yang bisa dilakukan mungkin dari masing-masing individunya seperti apa sih Bang? Lagi-lagi lingkungan, Mbak. Memang dari semua teori yang sudah saya baca, kita pelajarin bareng-bareng, itu memang teori lingkungan itu selalu terdepan untuk membentuk karakter dari si anak misalnya atau siswa. Nah, jadi kalau misalnya di sekolah guru mensosialisasikan literasi budaya membaca, tapi gurunya tidak pernah terlihat membaca atau tidak pernah membahas apa misalnya di dalam kelas buku-buku atau sesuai dengan naskah literasi, itu juga jadi siswanya juga malas gitu untuk membaca membaca dan lain-lain. Perpustakaan dibuat banyak, stok bukunya banyak, tapi nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang, Itu betul. kan percuma. Ujung-ujungnya masuk ke gudang lagi. Iya, gitu iya, kan. Iya. Makanya lingkungan itu harus yang paling utama, harus memperlihatkan, mencontohkan. Makanya saya appreciate juga ada mahasiswa saya itu yang sekarang influencer literasi, Mbak. Ada tuh. Keren ya. Jadi dia nge-review novel, buku-buku cerita, buku apa itu. Jarang tuh. Jarang banget. Saya baru kenal tuh satu orang itu tuh. Iya, betul. Saya baru dengar satu tuh. Iya, berarti sama kan. Sama ya. Ada mahasiswa kita yang beliau guru di Bengkulu. Itu alumni ya ini influencer buku. Jadi sekarang dia sering dapat endorse buku untuk di-review, dibaca. Nah, dia menggiatkan untuk membaca buku, dan saya semangatin dia, sering undang dia juga ke kampus untuk sharing gitu kan. Sharing, iya. Dan itu bagus, keren sekali untuk ya sekarang, karena generasinya kayak gitu sih ya. Kita juga nggak bisa nyalahin. Wah, kami dulu gitu kan. Sering kan kalau yang generasi old. Aduh, bobo dulu lagi kan Iya. gitu ya. Sudahlah, yang dulu gitu kan. Move on dong. Move on. Nah, berarti memang lingkungan berpengaruh itu. Tapi Iya. kalau sudah terlanjur nih Bang, kita bicaranya udah keburu, udah terlanjur berada di lingkungan yang memang tidak membiasakan hal tersebut. Iya. Untuk keluar, bukan keluar dari lingkungannya ya, Iya. tapi untuk keluar dari kebiasaan seperti itu, apa nih Bang yang bisa dilakuin Bang? Kalau ini ke ranah psikologi sebenarnya. Ini untuk meningkatkan minat bacanya. Iya, meningkatkan minat baca. Makanya kalau dari sisi kita sebagai author, kebetulan juga penulis, kita juga sering kali harus membiasakan atau menyesuaikan dengan selera pembaca sekarang. Baca sekarang misalnya trennya seperti apa, nggak apa-apa. Kayak novel-novelnya itu kan memang beda dengan novel-novel klasik yang dulu. Novel-novel kontemporer yang sekarang, era modern sekarang juga harus menyesuaikan dengan konteks kehidupan atau alur ceritanya dengan yang sekarang. Itu bisa membuat peminat atau generasi sekarang itu untuk tertarik membaca. Mbak, kita nggak bisa maksain. Kayak misalnya saya ngajar sastra Inggris di kampus. Nah, itu juga memang ada beberapa poin yang harus didapat dari beberapa novel sastra lama, klasik. Cuma yang novel-novel yang kekinian sekarang itu juga harus diperkenalkan bahwa ternyata ini menarik loh ini. Atau bahkan nggak apa-apa misalnya cerita-cerita tentang drakor itu yang versi novel gitu ya. Supaya ada itu literasi membacanya itu bisa meningkat. Intinya meningkatkannya itu melalui pendekatan-pendekatan yang lebih casual gitu terhadap para target, kita bilang itu kan target kalau dari sisi pembaca. Nah, begitupun di naskah akademik. Naskah akademik itu memang saya agak lumayan riweh kalau dosen ngajar itu karena harus baca dulu. Saya marah kalau mahasiswa itu nggak baca. Saya udah kasih bahan gitu saya kasih mereka tinggal baca, menyimpulkan, saya dengerin. Mereka nggak buat makalah. Ada satu mata kuliah itu mereka nggak buat makalah, Mbak. Oh, jadi tinggal menyimpulkan, baca, menyimpulkan, diskusi di kelas. Saya Enak tengahin. dong.
sebenarnya enak tapi malas juga Pak kadang mahasiswanya. Cuma ya kadang ya sempat agak ini juga, cuma ya harus sabar dengan Harus sabar memang. Iya. Guru tuh emang apa, tenaga pengajar tuh emang harus ekstra kayaknya deh. Iya. Ekstra sabar, harus seperti itu. Iya. Jadi itu susah juga ternyata ya untuk masuk Iya. ya. Dan kasih contoh. Harus Harus kasih contoh juga. Saya habis baca buku ininya ini itu bahkan saya update ke status biar dilihat sama mahasiswa, bukan konteks ria, bukan sih sebenarnya. Cuma itu tadi memang saya tidak se-influence yang alumni kita tadi, Iya. cuma minimal ada contoh. Dan saya juga sampaikan ke teman-teman yang lain, saya bilang, bro update ya bacaannya, saya bilang jangan yang kemarin itu aja. Kalau kitanya segitu-gitu aja ya mahasiswa kita, murid kita gitu-gitu juga, lebih begitu-begitu aja gitu saya bilang. Jadi intinya harus maju beberapa langkah dulu untuk Mhm. mahasiswanya, seperti itu ya Bang ya. Mhm. Oke. Benar. Abang kalau jadi dosen sendiri, jadi tenaga pengajar sendiri dari kapan sih Bang? Dari tahun berapa? 2014 Pak. 2014. Kalau dosen. Oh, oke. Ya, Sebelum itu 10 tahun berarti. 10 tahun. Iya, udah lama. Sebelum itu memang ngajar juga atau gimana? Sebelumnya ya tamat S1 dulu di UINFAS, dulu namanya masih STAIN, Oh, 2012. iya, STAIN. Nah itu ya sambil S2 dulu di Malang, itu sambil inilah bantu di beberapa kegiatan volunteer, ada juga bantu ngajar-ngajar project-project yang short gitu di sana. Tapi sambil intinya untuk ini dulu nyari pengalaman, nambah jam terbang waktu di sana. Karena memang udah ada niat mau jadi dosen, jadi ya kalau jadi dosen kayaknya saya harus banyak baca deh, ini nggak bisa. Emang dari awalnya memang mau jadi dosen? Iya, nggak dari awal-awal banget, dari kuliah lah. Waktu dari SMA saya belum tahu mau ngapain kan. Belum tahu nih cita-citanya apa gitu ya. Belum. Jadi ketika kuliah baru tahu mau Iya. jadi dosen. Nah, di 2014 artinya sudah 10 tahun. Ada nggak sih perbedaan yang dirasakan gitu? Pasti ada sih. Ada. Dari awal-awal ngajar sampai dengan sekarang itu perbedaan-perbedaan yang seperti apa tuh Bang? Saya membaginya di 2 tipe yang berbeda waktu itu. Jadi Karena beda genre juga nih, Iya. beda ini ya, beda zaman ya, beda Iya. generasi ya. Iya, beda generasi. Waktu itu masih di awal-awal 2014 itu kan termasuk milenial ya. Milenial waktu itu juga dunia digital ataupun internet belum se-booming Bumi ini. betul. Bahkan dulu di 2014-15 itu saya sudah wajibkan anak-anak itu untuk mengupload beberapa tugasnya di YouTube waktu itu. Dan mahasiswa waktu itu bahkan belum punya Gmail tahun itu. Ada yang belum punya Gmail. Oh gitu. Jadi saya ajarin gimana buat email, terus buat YouTube channel, ngupload ke situ tugasnya supaya aware dengan teknologi waktu itu. betul. Dan waktu itu saya masih bahkan memberi tugas untuk dengerin live streaming Radio Australia waktu itu. Radio Australia. Iya, itu kan saya bilang ini jam sekian acaranya ini, tolong dengerin lewat ini. Mereka sangat belum terbiasa waktu itu dengan hal-hal yang kayak itu. YouTuber tuh belum banyak kayaknya 2014-15. Belum. Nah, jadi itu waktu itu saya ke arah sana. Jadi benar-benar mereka yang masih belum terlalu melek teknologinya. Jadi bagaimana sentuhan. Nah, kalau sekarang mereka udah sangat melek dengan teknologi. Jadi tugas saya lebih ke mengarahkan. Kayak kemarin saya ajarin bagaimana filosofi dan fondasi untuk pengajaran dan lain-lain. Sisanya mereka bisa buat sendiri. Dan di luar dugaan memang kreatif Mbak. Anak sekarang itu buat video-video games, bahkan mereka buat quiz-quiz games itu bisa semua. Nggak saya ajarin itu, saya cuma kasih ininya aja nih. Nanti kayak gini cara asesmennya seperti ini. Intinya kamu harus masukin materi berapa menit. Itu kemarin bagus-bagus. Jadi memang sekarang butuh pengarahannya aja gitu ya. Iya, pengarahannya dan penguatan. Dan penguatan, karena memang di generasi sekarang itu udah benar-benar melek. Iya. Tinggal bagaimana lagi nih untuk mempositifkan itu. Iya, itu benar banget itu. Setuju saya dengan untuk mempositifkan itu, mengarahkan supaya kemampuan yang mereka punya itu tidak hanya sekedar untuk edit TikTok dan buat FYP, tapi juga untuk karena memang jurusan mereka kan pendidikan nih yang saya ajar. Jadi gimana mereka bisa memaksimalkan itu, karena mereka akan mengajar, saya bilang kalian itu akan mengajar generasi yang di bawah kalian yang nanti kemungkinan lebih sakti lagi di bidang ini dan mungkin lebih cuek dari kalian lagi. Jadi gimana cara kalian nanti ke sana? Oke deh. Nah Bang, nanti kita lanjutin lagi ya. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.